pada hari ini perkenalkan saya Lidar Sri Harmenia Hasibuan. Kita akan melakukan podcast nih dan kita sudah kedatangan narasumber kita pada hari ini. Oke, boleh perkenalan dulu nih. Baik, halo guys. Nah, perkenalkan nama saya Rizky Jumiati Hasibuan dari Universitas Negeri Medan. Oke, sama-sama dari Unimed ternyata ya. Oke, nih sebelumnya kita ada tema nih pada hari ini. Tema kita pada hari ini Madpora. Tahu nggak sih Kak, apa itu Madpora? Kurang tahu sih Kak sebenarnya. Jadi Madpora itu matematika podcast ceria. Jadi pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai matematika, tapi hanya berbincang ringan saja bagaimana pengalaman-pengalaman narasumber kita mengenai matematika. Oke, mungkin langsung saja nih. Menurut Rizky sendiri, bagaimana sih matematika itu? Menurut saya nih Kak, matematika itu ya suatu pembelajaran yang dapat menguras energi saat mengerjakan soal gitu lah Kak. Berarti kalau misalkan kita ada soal nih, jadi biasanya itu sangat menguras energi kita untuk berpikir mungkin ya. Iya, begitu. Oh, jadi selama ini mungkin di sekolah atau di kelas biasanya kalau mengerjakan matematika itu suka nggak? Suka nggak sih? Sebenarnya suka sih Kak, tapi memang harus didalami, harus dipahami gitu. Iya, berarti harus dipahami dulu ya Iya. kan? Oke, jadi nih Kak, selama sekolah di sekolah dari kelas SD, SMP, SMA nih, pernah nggak sih tertarik sama yang namanya matematika itu? Sebenarnya pernah sih Kak, pas waktu SMA nih Kak, kelas 12. Oh iya, berarti di SMA. Iya, pas SMA kelas 12 ini gurunya lumayan baik gitu, pinter. Dan kalau dalam menerangkan pelajaran gitu, selalu bisa masuk ke otak murid-muridnya gitu. Tapi menurut saya, menurut yang lainnya nggak tahu juga sih Kak. Menurut saya, pembelajaran ibu ini bisa membuat lebih menarik gitu, lebih menarik dalam mengerjakan soal, baik dalam memahami materi itu. Jadi pernah suka gitu. Berarti pernah suka cuma di waktu SMA kelas 12 ya. Iya. Itu pun karena gurunya teman-teman ternyata. Jadi gurunya itu yang membuat kita suka jadinya sama matematika ya. Oke, jadi kalau misalkan di sekarang nih, kan sekarang udah kuliah dan udah di memang jurusan yang berbeda, cuma pasti ada pelajaran matematika ya kan? Ada. Kalau sekarang untuk pelajaran matematika di kuliah ini gimana? Jadi kalau sekarang di pembelajaran matematika di kuliah ini cuma satu kali sih Kak, baru matematika dasar gitu. Iya, dasar ya. Iya, dasar Di gitu. Jadi pembelajarannya ya sudah mencakup yang sulit-sulit gitu, yang pemahamannya harus betul-betul dipahami gitu. Berarti bukan, biarpun namanya matematika dasar, Iya, bukan dasar ya kan? iya udah pemahamannya udah mulai apa gitu, udah mulai Harus lebih Iya. tinggi mungkin ya Dan pemahaman pas kita. di SMA udah mulai meningkat gitu. Iya betul. Nah kalau gitu biasanya yang nggak suka matematika kan pasti ada alasannya nih. Kalau menurut Rizky sendiri nih, kalau yang nggak suka matematika itu dan mengatakan
bagi kehidupan sehari-hari gitu. Pernah nggak sih terpikir gitu sampai saat ini? Pernah sih Kak, malah sering gitu. Bilang Kak, karena memang matematika itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya menghitung apa-apa juga berhubungan dengan matematika. Kalau kita nggak pelajari, kita kan nggak bisa menghitungnya. Dan juga misal kalau pas jualan gitu atau menghitung, membeli gitu, kalau kita nggak pandai dari SD, SMP, SMA, nggak tahu belajar menghitung gitu, kita nggak tahu, kita nggak akan bisa gitu. Memang banyak yang berkaitan dengan matematika di kehidupan sehari-hari. Oh iya, berarti kayak dalam pengaplikasian di kehidupan sehari-hari pada jualan gitu ya. Iya, lebih banyak berjualan gitu. Menurut Rizky sendiri, bagaimana sih matematika itu? Menurut saya nih Kak, matematika itu ya suatu pembelajaran yang dapat menguras energi saat mengerjakan soal gitu lah Kak. Berarti kalau misalkan kita ada soal nih, jadi biasanya itu sangat menguras energi kita untuk berpikir mungkin ya. Iya, begitu. Oh, jadi selama ini mungkin di sekolah atau di kelas biasanya kalau mengerjakan matematika itu suka nggak? Suka nggak sih? Sebenarnya suka sih Kak, tapi memang harus didalami, harus dipahami gitu. Iya, berarti harus dipahami dulu ya kan. Oke, jadi nih Kak, selama sekolah di sekolah dari kelas SD, SMP, SMA nih, pernah nggak sih tertarik sama yang namanya matematika itu? Sebenarnya pernah sih Kak, pas waktu SMA nih Kak, kelas 12. Oh iya, berarti di SMA. Iya, pas SMA kelas 12 ini gurunya lumayan baik gitu, pinter. Dan kalau dalam menerangkan pelajaran gitu, selalu bisa masuk ke otak murid-muridnya gitu. Tapi menurut saya, menurut yang lainnya nggak tahu juga sih Kak. Menurut saya, pembelajaran ibu ini bisa membuat lebih menarik gitu, lebih menarik dalam mengerjakan soal, baik dalam memahami materi itu. Jadi pernah suka. Berarti pernah suka cuma di waktu SMA kelas 12 ya. Iya. Itu pun karena gurunya, teman-teman ternyata. Jadi gurunya itu yang membuat kita suka jadinya sama matematika ya. Oke, jadi kalau misalkan di sekarang nih, kan sekarang udah kuliah dan udah di memang jurusan yang berbeda, cuma pasti ada pelajaran matematika ya kan? Ada. Kalau sekarang untuk pelajaran matematika di kuliah ini gimana? Jadi kalau sekarang di pembelajaran matematika di kuliah ini cuma satu kali sih Kak, baru matematika dasar gitu. Iya, dasar ya. Iya, dasar Di gitu. Jadi pembelajarannya ya sudah mencakup yang sulit-sulit gitu, yang pemahamannya harus betul-betul dipahami gitu. Berarti bukan, biarpun namanya matematika dasar, Iya, bukan tapi dasar ya Kak? ya udah pemahamannya udah mulai apa gitu, udah mulai Harus lebih Iya. tinggi mungkin ya Dan pemahaman pas kita. di SMA udah mulai meningkat gitu. Iya betul. Nah kalau gitu biasanya yang nggak suka matematika kan pasti ada alasannya nih. Kalau menurut Rizky sendiri nih, kalau yang nggak suka matematika itu dan mengatakan matematika itu sulit, sebenarnya benar apa tidak? Gitu. Sebenarnya tidak sih Kak, menurut saya. Karena kalau kita mampu untuk
mau gitu Ya. sebenarnya bisa, tapi mungkin tergantung orangnya. Jadi kalau emang nggak mau, nggak suka gitu, Iya. jadi nggak bisa. Jadi kalau misalkan orangnya memang mau, sebenarnya dia bisa gitu ya. Iya iya. Oke, kalau membahas nih, udah kita bahas nih tentang orang yang suka sama yang nggak suka dengan matematika. Sejauh ini ada pernah nggak terpikirkan kalau sebenarnya matematika itu berguna bagi kehidupan sehari-hari gitu? Pernah nggak sih terpikir gitu sampai saat ini? Pernah sih Kak, malah sering gitu. Kita enggak, karena memang matematika itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya menghitung apa-apa juga berhubungan dengan matematika. Kalau kita nggak pelajari, kita kan nggak bisa menghitungnya. Dan juga misal kalau pas jualan gitu atau menghitung, membeli gitu, kalau kita nggak pandai dari SD, SMP, SMA, nggak tahu belajar menghitung gitu, kita nggak tahu, kita nggak akan bisa gitu. Memang banyak yang berkaitan dengan matematika di kehidupan sehari-hari. Oh iya, berarti kayak dalam pengaplikasian di kehidupan sehari-hari pada jualan gitu ya? Iya, lebih banyak kejualan gitu. Oke, jadi nih Kak, selama sekolah di sekolah dari kelas SD, SMP, SMA nih, pernah nggak sih tertarik sama yang namanya matematika itu? Sebenarnya pernah sih Kak, pas waktu SMA nih Kak, kelas 12. Oh iya, berarti di SMA. Iya, pas SMA kelas 12 ini gurunya lumayan baik gitu, pinter. Dan kalau dalam menerangkan pelajaran gitu, selalu bisa masuk ke otak murid-muridnya gitu. Tapi menurut saya, menurut yang lainnya nggak tahu juga sih Kak. Menurut saya, pembelajaran ibu ini bisa membuat lebih menarik gitu, lebih menarik dalam mengerjakan soal, baik dalam memahami materi itu. Jadi pernah suka gitu. Berarti pernah suka cuma di waktu SMA kelas 12 ya. Iya. Itu pun karena gurunya, teman-teman ternyata. Jadi gurunya itu yang membuat kita suka jadinya sama matematika ya. Oke, jadi kalau misalkan di sekarang nih, kan sekarang udah kuliah dan udah di memang jurusan yang berbeda, cuma pasti ada pelajaran matematika ya kan? Ada. Kalau sekarang untuk pelajaran matematika di kuliah ini gimana? Jadi kalau sekarang di pembelajaran matematika di kuliah ini cuma satu kali sih Kak, baru matematika dasar gitu. Iya, dasar ya. Iya, dasar gitu. Jadi pembelajarannya ya sudah mencakup yang sulit-sulit gitu, yang pemahamannya harus betul-betul dipahami gitu. Berarti bukan, biarpun namanya matematika dasar, Iya, bukan dasar ya kan? iya udah pemahamannya udah mulai apa gitu, udah mulai Harus lebih Iya. tinggi mungkin ya Dan pemahaman pas kita. di SMA udah mulai meningkat gitu. Iya betul. Nah kalau gitu biasanya yang nggak suka matematika kan pasti ada alasannya nih. Kalau menurut Rizky sendiri nih, kalau yang nggak suka matematika itu dan mengatakan matematika itu sulit, sebenarnya benar apa tidak? Gitu. Sebenarnya tidak sih Kak, kalau menurut saya. Karena kalau kita mampu untuk memahaminya dan mampu mau gitu, Ya. sebenarnya bisa. Tapi mungkin tergantung orangnya.
kehidupan sehari-hari gitu. Pernah nggak sih terpikir gitu sampai saat ini? Pernah sih Kak, malah sering gitu. Hmm. Bilang Kak, karena memang matematika itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya menghitung apa-apa juga berhubungan dengan matematika. Kalau kita nggak pelajari, kita kan nggak bisa menghitungnya. Dan juga misal kalau pas jualan gitu atau menghitung, membeli gitu, kalau kita nggak pandai dari SD, SMP, SMA, nggak tahu belajar menghitung gitu, kita nggak tahu, kita nggak akan bisa gitu. Memang banyak yang berkaitan dengan matematika di kehidupan sehari-hari. Oh iya, berarti kayak dalam pengaplikasian di kehidupan sehari-hari pada jualan gitu ya. Iya, lebih banyak berjualan gitu. Oke, jadi dari tadi nih kan kita udah mengulik sedikit banyaknya tentang siswa dalam belajar matematika. Nah, kalau untuk guru sebagai pendidik nih, sebenarnya metode pembelajaran seperti apa yang harus dibuat guru agar menyenangkan murid nih menurut Rizky? Jadi menurut Rizky nih, seperti tadi juga, metode guru dalam menerangkan pembelajaran matematika di sekolah ini tidak hanya dengan metode ceramah atau menerangkan, tetapi juga dengan metode berdiskusi ataupun dengan membuat suatu alat peraga. Nah, jadi dengan metode diskusi ini, mungkin kalau yang orangnya introvert gitu, kalau kan sama guru jadi lebih misal kalau apa lebih menarik, lebih apa gitu, jadi lebih meningkat pembelajarannya. Misal kalau sama teman gitu dia suka malu gitu, kalau tentang jadi metode diskusi ini dia akan lebih bisa untuk memahami pembelajarannya. Nah, dan juga dengan metode alat peraga. Nah, alat peraga ini bisa juga digunakan dengan berkelompok gitu, membuat suatu alat peraga yang berhubungan dengan matematika. Jadi dengan adanya alat peraga ini, mungkin siswa akan lebih menarik dalam memahami suatu pembelajaran tersebut. Alat peraga ya. Alat peraga ini sebenarnya harus dibuat oleh guru gitu ya. Iya. Jadi kalau semisal guru itu sudah menerangkan dengan ada contoh langsung gitu, kan membuat siswa lebih Mudah paham. ya, mudah memahami. Iya, Dan betul. karena langsung ada contohnya gitu. Kayak dia pun kayak terangsang gitu mungkin ya, kayak oh ini seperti ini sebenarnya pengaplikasiannya. Iya, jadi gurunya juga harus lebih efektif lah, lebih Harus mencari Iya. tahu banyak bagaimana alat peragam. pembelajarannya harus lebih menarik gitu ya. Begitu. Oke, jadi kalau untuk gurunya sendiri sudah harus lebih memikirkan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Kalau siswanya tadi harus lebih ada kesadarannya dan mau mungkin ya untuk belajar lebih gitu. Oke, jadi kita sudah banyak membahas bagaimana cara belajar siswa dalam belajar matematika dan cara guru sebagai pendidik untuk mengajarkan matematika ya kan. Oke, mungkin ini ya sekalian closing ya dari narasumber kita pastinya. Saran terbaik nih saran terbaik yang bisa diberikan kepada siswa untuk belajar matematika gimana nih?
Berarti banyak sekali ya pengaplikasian dari matematika itu sendiri ternyata di kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang cara pemahamannya ya. Eh, Rizky sendiri kan di SMA sudah pernah tertarik dan suka dengan matematika. Sebenarnya apa yang membuat Rizky suka gitu belajar matematika pas di kelas 12 itu? Mungkin pas waktu kelas 12 itu kakak yang membuat saya tertarik dengan matematika pas waktu itu mungkin metode pembelajaran dari ibu tuh. Gimana? Ibu itu tidak hanya menggunakan seperti metode ceramah, menerangkan, tetapi ibu itu juga membuat suatu pembelajaran yang lebih menarik dengan seperti membuat kuis yang di terakhir gitu. Jadi setelah menerangkan, ibu tuh membuat seperti ada 5 soal gitu. Jadi siapa yang paling cepat itu dapat nilai plus gitu. Jadi berlomba-lomba Iya, lah ikut kuis ini kan. Oh iya, Jadi betul kalau juga. setiap ibu tuh menerangkan, tetap kita harus tetap mendengarkan dan memahami, karena habis dari situ kita akan berlomba-lomba untuk memenangkan kuis ini gitu. Mengerjakan kuisnya Iya, karena gitu. harus dapat nilai plus dari ibu tuh gitu. Seru ya, memang berarti metode pembelajarannya itu harus dibuat menyenangkan, lebih Iya. interaktif gitu mungkin ya. Oke, jadi kalau misalkan pembelajarannya udah metode pembelajarannya udah menyenangkan, terus siswanya pun sebagian sudah mulai aktif, tapi mungkin masih ada sebenarnya yang tidak suka dengan matematika itu. Nah, kalau menurut Rizky sendiri nih, kenapa sih sebenarnya eh, yang membuat rasa takut akan matematika itu gitu? Rasa. Menurut Rizky sendiri ya kak, rasa itu karena dia takut akan soal itu salah. Jawaban yang telah dia kerjakan itu menurut dia akan salah. Jadi dari situ dia akan merasa takut. Tetapi sebenarnya kalau dia mau dan berusaha dan mau bercerita ke gurunya, saling berdiskusi, saling berapa, kan lebih baik. Berarti kalau siswanya lebih sering nanya mungkin sama gurunya, iya, bagaimana tentang pelajarannya mungkin akan lebih mudah memahaminya ya. Iya ya, kalau misalkan kita lihat sendiri juga ya, kadang kalau di sekolah ya kan, biasanya kalau ditanya siapa yang mau nanya nggak ada kan. Iya, malah gurunya beban nanya gitu itu pun Malah nggak ada yang dapet jadinya, ya nggak sih. Jadi kayak kalau misalkan kita tanya jawab nih sama siswa ya kan, terus kadang siswanya ditanya, kalau ada yang udah dijelasin ditanya gitu pada nggak paham gitu kan. malah ada yang takut gitu Kak, ketika ada guru yang ingin bertanya gitu. Malah sebagian murid itu merasa takut Takut karena apa ini sebenarnya? takut karena misal kalau ibu tuh beri pertanyaan dia nggak jawab akan digunakan sanksi gitu. Tapi sebenarnya tujuan ibu ini agar dia dapat memahami. Iya betul. Tetapi murid ini mungkin salah paham gitu. Salah persepsi mungkin Ya, ya. jadi takut dan ujung-ujung nanti nggak suka.
ujung-ujungnya berakibat dia kurang menyukai dan minat dengan matematika itu ya. Iya betul. Oke, jadi kalau misalkan kita sudah bahas bagaimana sebenarnya siswa itu dalam belajar matematika sama apa sih yang membuat tertarik ya kan. Leader penasaran juga sebenarnya kalau matematika itu disukai oleh orang-orang tertentu atau gimana menurut Rizky sendiri? Menurut Rizky sendiri sebenarnya matematika itu bisa disukai semua orang, tetapi memang dari lingkungan juga memang itu disukai sebagian orang. Kalau di lingkungan kita saat ini gitu ya. Berarti kalau saat ini masih banyak yang bilang matematika itu susah, matematika itu ribet ya. Padahal sebenarnya kalau dia mau bisa, dia pasti bisa juga ya. Nah, jadi nih Kak, menurut Rizky nih, cara terbaik dalam belajar matematika itu kan Kak? Nah, karena matematika itu memerlukan logika berpikir, menguras energi dalam mengerjakan soal, jadi siswa tersebut harus bisa menemukan cara belajar yang cocok dalam menentukan rumus, menentukan teori, dan menyelesaikan soalnya dalam suatu pembelajaran. Jadi dia harus cari nih cara belajar yang cocok untuk saya seperti apa mungkin seperti itu ya. Oke, baik, mungkin terima kasih nih kepada narasumber kita yang sudah berkenan hadir pada hari ini dan pastinya meluangkan waktunya untuk berhadir pada podcast kita pada hari ini. Masih ingat kan Kak tema kita pada hari ini yaitu Matpora Matematika Podcast Ceria. Oke, baik, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah.